Nona, Dewa Guking sebenarnya ada di mana? Kita sudah mencari selama beberapa hari. Apakah kita harus menemukannya? Kita harus menemukannya. Hanya jika menemukannya, aku bisa menerobos menjadi Dewi Perang nomor 1 di kota raja. Nona, ada air di sana. Bagus sekali. Setelah mendaki gunung selama beberapa hari, ayo kita mandi. Sepertinya apa yang dikatakan guru benar. Aku tidak boleh berlatih lagi. Mengapa ada suara wanita? Siapa? Aku tidak sengaja. Dasar mesum. Berani-beraninya mengintip wanita mandi? Aku akan mencungkil matamu. Kalian dengarkan penjelasanku? Aku sungguh tidak sengaja. Kau masih melihat? Cepat pergi. Kenapa ini tidak seperti yang kubayangkan ya? Permisi, apakah ini kediaman Dewa Tua King? Kenapa cepat sekali mengejar? Jenderal Perang Kota Raja, Tang Fenglin, memohon untuk berguru pada Dewa Tua King. Di sini tidak menerima murid, kalian cepat kembali saja. Ternyata si mesum itu. Suara ini sama sekali tidak bisa membohongiku. Lagi-lagi kau, si mesum itu. Hari ini adalah hari kematianmu. Kakak cantik, jangan marah dong. Kau bilang wajahmu sudah secantik ini, tubuhmu sebagus ini, kenapa tidak boleh kulihat sebentar? Kau cari mati. Kakak manis, wajahmu saat marah sungguh menggemaskan. Meskipun jika dibandingkan dengan guruku, masih kurang sedikit, tapi sudah termasuk kategori kelas atas. Tidak tahu malu. Jurus Jinhua. Kau adalah Dewa Tua King. Benar, aku tidak pernah berbohong pada wanita cantik. Aku adalah Dewa Tua King. Dewi Perang Kota Raja, Tang Fenglin, memohon kepada Dewa Tua King, terima aku sebagai murid. Aku tidak pernah menerima murid. Sebaiknya kalian kembali saja. Dewa Tua. Long Yuyang, beraninya kau, berani-beraninya menyamar menjadi guru. Guru? Aduh, guru. Intinya, mereka itu sangat mengganggu. Saya melakukan ini karena terpaksa. Itu karena kamu mengintip mereka mandi, kan? Apa kamu muntah darah lagi? Muridku, sudah 15 tahun. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Dahulu kala, keluargamu, keluarga Long, dihancurkan. Orang jahat itu, untuk melenyapkanmu sepenuhnya, merobek 3 roh dan 7 sukmamu. Ketika saya tiba, orang jahat itu sudah pergi. Saat saya melihatmu, kamu sudah sekarat. Keadaan darurat, saya berusaha sekuat tenaga, dan hanya bisa mengejar kembali 3 rohmu. Sementara 7 sukmamu sudah terpecah belah, sekarang kamu tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Guru, saya tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Itulah mengapa saya melarangmu berlatih kultivasi, karena melanjutkan kultivasi akan merusak energi vitalmu. Tetapi kamu tidak mendengarkan saya. Seharusnya kamu bisa hidup 10 tahun, tapi kamu membuatnya hanya tersisa usia 3 bulan. Ini? Lalu apa yang harus saya lakukan, guru? Saya belum membalas dendam untuk orang tua saya. Sekarang, kamu harus bertahan hidup dulu, baru bisa membalas dendam untuk orang tuamu. Hari ini juga kamu berkemas, turun gunung untuk mencari kembali 7 sukmamu. Bagaimana cara saya mencari kembali 7 sukma? 7 sukmamu pasti ada di tubuh 7 wanita. Dan ke-7 wanita ini, semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Asalkan kamu menemukan mereka, dan berlatih kultivasi ganda bersama mereka, itu akan membantu 7 sukmamu kembali ke tempatnya.
Dengan begitu, bahaya terhadap nyawamu akan teratasi dengan sendirinya. 7 wanita dan harus berkultivasi ganda? Di tengah luasnya lautan manusia ini, kemana saya harus mencari mereka? Orang yang memiliki satu sukmamu pasti memiliki tanda lahir berbentuk api. Lalu apa gunanya itu? Saya tidak mungkin mencari setiap orang, lalu menyuruh mereka buka baju, hanya untuk mencari tanda lahir kan? Berdasarkan indraku, di dekat Bailey Group di King Cheng, ada auramu. Sebenarnya menurutku, Jangan banyak bicara. Yang aku harap kau bisa mengacaukan situasi yang buntu ini dan menyelesaikan misi balas dendam ini. Berhenti, berhenti. Berhenti, Jangan mendekat, jangan mendekat. lari sana. Katanya kau hebat dalam berlari, ya? Apakah mataku sedang bermasalah? Hah, baru turun gunung sudah bertemu keberuntungan seperti ini. Aku bilang, ini semua hanya kecelakaan. Kau percaya? aku tidak percaya omong kosongmu. Kakak, maaf ya. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Kumohon, tolong aku. Mereka ingin memaksaku. Jika kau tidak mau dipukuli, cepatlah menyingkir. Jika kau berkata seperti itu, maka aku tidak lagi sibuk. Apa? Kau ingin mencari? Cepat menyingkir. Benar, aku memang ingin mencari mati. Tapi kalian tidak punya kemampuan itu kan? Ingin cari mati tidak sulit, tahu. Cepat, habisi dia. Hanya dengan beberapa orang seperti kalian ini, masih berani melawanku? Kau terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Kakak, gerakanmu hebat sekali. Pergi. Mulai sekarang, jauhkan dirimu darinya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kenapa aku harus menjauh darinya? Dia berutang uang pada kami. Kau mau membayarnya. Aku salah sudah menolong? Uang itu jelas-jelas kau ambil dariku dengan menipu. Dan kau berkali-kali mencoba untuk menyentuhku secara kasar. Kau punya malu tidak? Aku memang tidak punya malu. Aku mau uangku. Masalah utang kalian itu bukan urusan saya. Kalau kamu berani mengganggunya lagi di kemudian hari, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Pergi. Baik, aku pergi. Kalian tunggu saja pembalasanku. Kakak tampan, kau sangat jago berkelahi. Bagaimana kalau kau jadi pengawal pribadi saya? Maksud saya, pengawal yang melindungi secara pribadi selama 24 jam, mengurus kebutuhan sehari-hari saya. Tidak bisa, Nona cantik. Saya harus mencari seseorang. Bagaimana kalau begini? Asal kau mau melindungi saya akan bantu mencarikan orang itu untukmu. Karena saya tidak mengenal daerah ini, jika dia bisa membantu saya akan lebih mudah mencarinya. Baiklah, kalau begitu. Nama saya Mi Bailey. Saya masih belum tahu siapa nama Anda. Saya Long Yuyang. Nama itu terdengar sangat meyakinkan. Mi Bailey, kapan kau akan membantuku mencari orang itu? Jangan terburu-buru. Kau sudah menyelamatkanku. Aku harus memberimu sesuatu sebagai balasannya, kan? Balasan? Apa yang akan kau berikan? Ini untukmu. Kunci villa. Kau memberiku villa? Kenapa? Tidak mau? Mau. Tentu saja aku mau. Villa ini jauh lebih baik daripada gubuk kayuku. Begitu banyak kamar. Nanti guru bisa tinggal di sini. Semuanya wanita cantik. Kenapa kau ada di sini? Meskipun rumah ini pemberian dariku, tapi aku juga yang membelinya. Aku tinggal di sini. Memangnya ada masalah? Sepertinya tidak ada masalah. Lagi pula, tinggal bersama juga mempermudahmu melindungiku, kan? Melindungimu menghasilkan uang? Silakan perintahkan saja. Aku mau mandi. Jangan lupa masukkan barang-barangku. Mandi saja. Aku bukan pria hidung belang. Aku bukan pria hidung belang, melainkan guru yang memintaku untuk mencarinya. Itu berarti di tubuhnya mungkin ada tanda lahir. Tapi mengintip orang mandi. Agak mesum juga. Aduh, tidak bisa.
Kalau aku tidak mengambil kesempatan saat dia mandi, kapan lagi aku punya kesempatan? Aku tidak mungkin memintanya membuka semua pakaiannya. Untuk kulihat kan, aku hanya bisa membalas dendam. Jika aku menemukan mereka bertujuh, kalau tidak, aku hanya bisa hidup 3 bulan lagi. Dasar mesum, berani-beraninya mengintipku mandi. Aku mencari sesuatu. Mencari sesuatu? Kalau berbohong, setidaknya cari alasan yang lebih baik. Benda yang kau cari, jangan-jangan ada di tubuhku? Kemungkinan besar memang ada di tubuhmu. Kakak, gunakan sedikit usahamu untuk merangkai kebohongan. Cari alasan yang lebih baik. Mi Bailey, keluar sekarang juga. Ibu Mi, mengambil uang keluarga Chow untuk membiayai pria simpanan? Sepertinya kau tidak ingin lagi berkarir di King Cheng. Chow Beiyuan, kenapa kau ada di sini? Kau berutang pada keluarga Chow, salah satu dari 4 keluarga besar. Tentu saja aku datang untuk menagih hutang ini. Zhao Yin anak buahmu? 10 miliar rupiah yang kalian rampas dariku, aku belum menuntut kalian untuk itu. Dan berkali-kali mencoba bersikap kasar padaku. Ternyata, dalang yang sebenarnya adalah kau. Kasar? Sekasar apa? Jangan bicara yang tidak enak didengar dong. Karena kau berani mengganggu kue bisnis 4 keluarga besar dan juga memukul anjingku. Seharusnya kau tahu hari ini akan tiba. Itu adalah kompetisi yang wajar. Kalian kehilangan pasar karena kalian terlalu lemah. Karena tidak bisa menang, kalian menggunakan cara-cara yang curang. Sungguh memalukan. Curang juga termasuk persaingan yang wajar. Jika kau hari ini tidak membayar 100 kali lipat uang itu, aku akan menjualmu, menjadikanmu pelacur, agar kau mengembalikan uangnya. Kau mencari untung sepihak. Menjadi pelacur itu sulit? Kalau begitu, begini saja. Kau ikuti kemauanku. Uang itu tidak perlu dikembalikan. Aku juga bisa meminta 4 keluarga besar untuk membebaskanmu. Mimpi. Kau menolak kebaikan, memilih hukuman. Hukuman? Hukum dia. Serang dia. Jangan bergerak. Mau sok jagoan ya? Aku sarankan kau cari tempat lain. Jangan sampai nyawamu ikut melayang. Hanya karena kau mengincar tubuhnya, sampai menggunakan cara-cara curang begitu, selama ada aku, Long Yuyang, tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa mengganggunya. Urusan ini aku yang tanggung. Saya, Long Yuyang, akan mengurus ini. Bos, anjing kecil ini memukul saya. Bunuh saja dia. Banyak bicara. Apa giliranmu yang bicara? Bunuh dia. Tadi, siapa yang bilang aku gigolo? Berlutut. Aku peringatkan kau, jangan sentuh aku. Kalau tidak, ayahku tidak akan membiarkanmu. Masih berani mengancamku? Sekarang, aku sedang memberimu pelajaran. Akulah ayahmu. Ayo, panggil aku ayah, biar ku dengar. Ayah, Mantap. Kau bisa melakukan begitu banyak hal kotor? Jelas, ayahmu tidak mendidikmu dengan baik. Ayo, telepon ayahmu. Suruh dia bicara denganku secara langsung. ayah, seseorang memukulku. Cepat selamatkan aku. Kau tunggu saja. Halo. Putramu melakukan hal buruk hari ini dan bertemu lawan yang tangguh. Aku sarankan kau sebaiknya datang dalam waktu 5 menit. Setiap kau terlambat sedetik, aku akan menamparnya sekali. Jika kau tidak ingin putramu dipukuli sampai babak belur hari ini, aku sarankan kau tidak terlambat. Tuan Besar Chow adalah salah satu keluarga terkemuka di King Cheng. Keluarga Chow, baik dari segi ekonomi maupun kekuatan militer, bisa menghancurkan keluarga manapun. Nyaman? Berani-beraninya menyinggung Tuan Besar Chow. Kurasa kau sedang mencari mati. Benar. Keluarga kami punya beberapa ratus preman dengan tingkat praktisi bela diri kelas 6 ke atas. Bahkan pengawal tingkat master. Kakak perempuanku, dia adalah seorang yang sangat langka, seorang master bawaan. Kau berani menamparku, tunggu saja mereka datang, kau pasti mati. Kau. Long Yuyang. Keluarga Chow itu memang tidak mudah dihadapi. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk bersembunyi dulu? Tidak masalah, hanya beberapa pecundang ini, bahkan jika ditambah, mereka tidak cukup untuk dibakar. Orang yang berani menentang keluarga Chow tidak akan hidup lebih dari 1 hari. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayah, akhirnya ayah datang juga. Cepat bantu aku memberinya pelajaran. Jadi, kau yang memukul anakku? Tuan Chao, tenangkan diri Anda.
Ini hanya masalah utang kan? Aku pasti akan membayarnya. Lagi pula, semua kerugian akan kuganti sesuai harganya. Menyingkir. Kau pikir kau siapa? Wajah keluarga Cao? Apa kau mampu membayarnya? Kau bisa berbicara? Seperti itu pada seorang gadis, dan masih berani bicara soal harga diri? Sungguh tidak ada harganya. Jangan bicara. Tenang saja, selama ada aku. Meskipun dia membawa semua petinggi, aku akan membuatnya berlutut, bersujud, dan meminta maaf. Lalu kau ini siapa? Berani sekali bicara besar di sini. Jangan pedulikan aku siapa, aku ingin kau hapus semua utang Mi Bailey, dan dalam waktu 1 hari, bayar dia 2 kali lipat dari jumlah utang, sebagai kompensasi padanya, dan setelah ini, jangan pernah mengganggunya lagi. Seluruh kota raja, belum ada yang berani berbicara seperti itu pada keluarga Cao. Kau sedang mencari masalah? Apakah semua yang disebut 4 keluarga besar, semuanya tidak beretika sepertimu? Atau jangan-jangan keluarga Cao-mu hanya menggunakan nama 4 keluarga besar untuk menipu di sini? Aku berdiri di sini hari ini, aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Cao-mu. Berani menghina keluarga Cao. Nanhua, Berani menghina keluarga Cao? Aku tidak akan membiarkanmu melihat matahari terbit. Berani menghina keluarga Cao? Aku tidak akan membiarkanmu hidup sampai pagi. Setelah bicara lama, ternyata salah satu dari kalian, 4 keluarga besar, yaitu keluarga Cao, hanya mengandalkan seorang wanita untuk menjaga martabat di sini. Apa kau tidak malu? Nanhua adalah putri keluarga Cao. Sudah sewajarnya dia membela keluarga Cao. Ketidakmaluanmu ini benar-benar tiada bandingannya. Mengatakan hal seperti menyuruh putrinya maju, diucapkan dengan begitu sok suci. Dasar katak dalam tempurung. Jika kau berlutut dan memanggilku ayah sekarang, mungkin kami akan membiarkanmu pergi. Cepat berlutut, berlutut, berlututlah. Diamlah. Kalianlah yang katak dalam tempurung? Oh tidak, kalian adalah lumpur di dasar sumur, kotor dan bau. Baik. Sekarang aku akan memberitahumu akibatnya jika membuat marah keluarga Cao. Pukul dia. Pukul dia. Cao Nanhua, dengan kemampuan bela diri sehebat ini, apakah engkau rela membantu keluarga Cao melakukan kejahatan? Memangnya kau siapa? Berani ikut campur urusan keluarga Cao. Nanhua, tunggu apa lagi? Lumpuhkan dia. Sial, ini orang yang kucari. Tunggu. Jangan berkelahi dulu. Ayah, keahliannya di atasku. Beberapa kali bertarung, dia sudah berbaik hati. Orang-orang dari keluarga Cao, bagaimana bisa merendahkan martabat sendiri hanya karena kehebatan orang lain? Keluarga Cao kalian sendiri tidak kompeten, jadi kalian melampiaskannya pada putri kalian. Anak muda, kau pikir setelah kau menang tipis beberapa jurus, kau bisa seenaknya memerintah keluarga Cao? Kalau begitu, aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata agar kalian tahu keberadaan seperti apa diriku ini. Nanhua, aku tidak ingin mendengar satu kata pun lagi dari mulutnya. Lakukan sekarang. Apa? Apa maksudmu? Kau tidak mau mendengarkan perkataanku lagi? Kak, apa yang masih kau ragukan? Nona Cao, beri dia pelajaran. Ayah, aku tidak mau. Apa kamu keluarga Cao menjadi bahan tertawaan seluruh Wang Cheng? Apa yang masih kau ragukan? Serang dia. Beracun. Ini racun rahasia keluarga Cao. Meskipun kau menghirup sedikit saja, kau akan mati karena kelumpuhan pernapasan. Sekarang aku akan benar-benar menikmati penderitaanmu sebelum mati. Racun sekecil ini bisa kusingkirkan dalam sekejap. Sombong, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Aku dibesarkan di gunung sejak kecil, herbal apa yang belum pernah kumakan? Aku sudah kebal terhadap semua racun. Kebal terhadap semua racun. Nanhua, tunggu apa lagi? Serang. Tapi apa? Kau ragu berkali-kali? Apa kau melupakan kehormatan keluarga Cao? Tunggu apa lagi? Lukamu
Sudah kubantu sembuhkan. Setelah ini tidak akan ada lagi yang memaksamu melakukan hal yang tidak kau sukai. Kau ini siapa? Tidak penting aku ini siapa. Mulai sekarang dia adalah wanitaku. Kau Kau. Omong kosong, apa yang kau katakan? berani sekali. Belum pernah ada yang berani di depan keluarga Chow bertingkah begitu, kurang ajar. Kau berani-beraninya di depanku menghina putriku. Kata-kata macam apa itu? Aku begitu hebat, kenapa jadi penghinaan? Dia sudah jadi wanitaku. Nah, bukankah ini hal yang normal? Keterlaluan sekali. Karena kau berani memprovokasi keluarga Chow, aku tidak akan membiarkanmu tetap hidup. Serang dia. Ayah, Bagaimana mungkin senjata rahasia keluarga Chow tidak pernah kalah? Katanya 4 keluarga besar kota raja, namun serangannya begitu murahan, selalu menggunakan serangan mendadak. Sungguh tidak tahu malu. Ayahku pernah berkata, hanya pemenang yang memiliki hak untuk bicara. Jadi untuk meraih kemenangan, harus mengabaikan detail-detail kecil. Omong kosong apa itu? Jangan banyak bicara denganku. Karena sudah kalah, maka harus mengakuinya. Kakao. Keluarga Chow tidak pernah kalah. Hari ini juga tidak akan kalah. Keluarga Chow tidak pernah kalah. Hari ini juga tidak akan kalah. Tunggu saja. Tunggu. Dewa Perang, saat ini saya sedang menghadapi masalah yang sangat sulit dan sangat membutuhkan bantuan Dewa Perang. Baiklah, saya akan tunggu. Kalau tidak bisa melawan, memanggil bala bantuan, apakah itu yang diajarkan putramu padamu? Atau kau yang mengajarkan putramu? jangan banyak bicara lagi. Kau lebih baik khawatirkan keselamatan dirimu sendiri. Apa kau mengkhawatirkanku? Tenang saja. Siapapun Dewa Perang itu, mereka tidak akan bisa mengambil nyawaku. Dewa Perang Wanita Kota Raja adalah puncak kekuatan tempur. Total semua kekuatan tempur di Kota Raja tidak sebanding dengan 1/10-nya. Benarkah? Apa semua pria di kota raja selemah itu? Kenapa tidak ada Dewa Perang pria? Fokusmu salah. Wah, sombong sekali ya. Sangat sombong. Teruslah membual sebelum kau mati. Membual. Begitu Dewa Perang tiba, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Jangan emosi ayah. Aku Ayah. tidak peduli. Dewa Perang macam apa? Pun akan kuhajar satu persatu. Kalau datang 2, kuhajar sepasang. Aku ingin lihat siapa yang bicara besar seperti ini. Dewa Perang, akhirnya kau datang. Siapa yang begitu berani sombong di kota raja? Kenapa dia? Yang mulia Dewa Perang, Anda akhirnya datang. Siapa yang berani-beraninya bertingkah sombong di kota raja? Itu saya. Dewa Perang Wanita Kota Raja, Tang Fenglin. Menghormat kepada Shangxian Guking. Yang mulia Dewa Perang, dia ini orang rendahan yang hina. Kenapa Anda menghormatinya? Siapalah keluarga Chow kalian ini? Berani berbicara seperti itu kepada seorang Shangxian? Shangxian, Berlutut. Benar. Dia adalah Shangxian yang terkenal, Shangxian Guking. Jika keluarga Chow kalian berani memprovokasi Shangxian, aku akan memusnahkan keluarga Chow kalian. tidak. Yang mulia Dewa Perang, aku meremehkan orang. Aku tidak mengenali Shangxian Guking, tapi aku ingat Shangxian Guking, bukankah dia seorang wanita? Apakah kalian meragukan Dewa Perang ini? Tidak. Mohon belas kasihan yang mulia Dewa Perang. Ampuni keluarga Chow. Kalian salah orang untuk dimintai ampunan. Apakah kalian bisa hidup atau tidak? Itu tergantung pada keputusan Shangxian. Shangxian. Yang mulia Shangxian. Yang mulia Shangxian, ampuni kami. Yang Ampuni mulia keluarga Shangxian. Ampuni keluarga Chow. Sudahlah. Aku memang tidak mendukung kekerasan. Tentu saja aku bisa mengampuni kalian. Terima kasih Shangxian. Aku belum selesai bicara. Jika kau ingin aku mengampunimu, boleh saja. Tapi kau harus menyetujui satu syarat dariku. Apakah kau ingin hidup atau tidak, tergantung bagaimana kau memilih. Yang mulia Shangxian, silakan perintahkan saja. Mulai hari ini, aku ingin kau memutuskan semua hubungan dengan Chow Nanhua. Apa? Kau masih ragu? Kalau begitu, bunuh saja dia. Jangan. Aku setuju. Setuju.
Lalu, apa syaratnya agar Dewa Agung memaafkanku? Aku ingin setelah ini kau melakukan segala sesuatunya hanya berdasarkan keinginanmu sendiri. Dewa Agung telah memaafkan kalian. Cepat berterima kasih pada Dewa Agung. Terima kasih Dewa Agung. Terima kasih banyak Dewa Agung. Sudah, bangunlah. Kenapa kalian belum enyah juga? Hei kau. Dasar wanita pemboros. Aku belum selesai bicara. Kenapa kau mengambil keputusan untukku? Kenapa kau belum pergi juga? Apa yang kau lakukan di sini? Dewi Perang Kota Raja, Tang Fenglin, menghormati Dewa Agung. Hamba memohon agar Dewa Agung mau menerima hamba sebagai murid. Aduh, sudah kubilang aku tidak menerima murid. Cepat pergi. Selama Dewa Agung bersedia menerima hamba sebagai murid, hamba pasti akan melakukan segala sesuatu sesuai perintah Dewa Agung. Segala sesuatu? Benar-benar segala sesuatu. Segala sesuatu boleh. Saat ini aku benar-benar tidak punya waktu untuk menerima murid. Jika kau tidak pergi, aku akan marah. Dewa Agung, jangan marah. Hamba akan pergi saja. Cepat pergi. Dadah. Apakah mereka sudah pergi semua? Sudah kuusir semua. Memang tidak salah aku, Mibeli, memilih pengawal. Kau benar-benar luar biasa. Astaga, kenapa dia kembali lagi? Kenapa kau kembali? Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini. Apa? Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bilang mau tinggal, dan kamu bisa langsung masuk begitu saja? Nanhua, lebih baik. Karena aku bisa melakukan apa yang aku mau, maka sekarang aku ingin tinggal di sini. Ini rumah yang aku beli, beraninya kamu bilang mau tinggal di sini. Aku beri kamu waktu 3 detik, segera keluar dari rumahku. Aku tidak peduli ini rumah siapa, mulai sekarang, Yu Yang yang berhak menentukan. Yu Yang, maukan kamu mengizinkanku tinggal? Yu Yang, aku tidak mau tahu. Suruh dia pergi. Rumah ini hanya untuk kita berdua. Lagi pula, dia tadi bahkan mau membunuh kita. Sekarang dia malah minta tinggal, pasti ada maksud tersembunyi. Kalau begitu aku mau tanya padamu, kenapa tiba-tiba kamu memilih untuk tinggal di sini? Apa rencanamu sebenarnya? Kita sudah berhadapan? Keahlianmu jauh di atasku. Dan Dewi Perang seperti Tang Fenglin juga mencatatmu sebagai guru. Aku jelas tidak akan melewatkan kesempatan untuk bersamamu. Aku ingin menjadi Dewi Perang nomor 1. Kalau begitu, selamat datang untuk tinggal di sini. Apa kamu sudah membawa barang-barangmu? Yu Yang, aku akan memberimu 200 juta rupiah. Segera keluar dari rumahku. Yu Yang bilang, aku adalah wanitanya. Dasar perempuan genit, benar-benar tidak tahu malu. Kamu bilang siapa perempuan genit? Iya kamu memang tidak tahu malu. Siapa yang kau sebut pelakor? Ya kamulah, kau tidak tahu malu, aku. Jangan berkelahi, bicaralah baik-baik. Yu Yang, coba lihat. Apa kau benar-benar berencana membiarkan orang yang beringat seperti dia tinggal di sini? Sebagai atasanmu, aku perintahkan kau. Segera suruh dia pergi. Bailey, aku tahu apa yang aku lakukan mungkin menyakiti hatimu. Tapi, aku harus membiarkannya tinggal di sini. Long Yu Yang, ini rumah yang kau belikan untukmu. Kau membiarkannya tinggal di sini. Apa kau tidak kasihan padaku? Long Yu Yang, aku salah menilaimu. Terima kasih telah mengizinkanku tinggal. Aku tidak akan mengecewakanmu nanti. Baiklah, karena aku yang bilang kau bisa melakukan apa yang kau inginkan. Kalau begitu, tinggallah. Ya kau? Bilang aku adalah wanitamu. Apa maksud semua ini? Kita bahas masalah ini nanti. Aku harus segera menemukan Mi Bailey sekarang, aduh. Long Yu Yang, dasar kau rendahan. Kau berani-beraninya menggoda wanita lain di depanku. Kau bilang apa? Dia mencampakkanmu, lalu kau juga bisa begitu. Lihat, tubuh yang begitu indah, kita berdua harus membahasnya lebih mendalam. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Namaku berandal A dari ABCD, dan dia berandal B dari FBL.
Malam ini kami pasti bisa membuatmu merasa sangat senang. Kalian berdua dibandingkan dengan dia, sungguh tidak ada apa-apanya. Cepat pergi dariku. Stop. Itu tidak benar. Lihat, jika kau belum mencoba, bagaimana kau bisa tahu mana yang kuat atau lemah? Jangan buru-buru pergi. Dia memukul, Kakak, dia ternyata perempuan yang galak ya. tabrak agresif. Tolong, Jangan pergi. tolong, tolong. Ada orang di sini? Jika kalian berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Pergi. Pergi sana. Kau akhirnya bersedia datang mencariku. Kenapa minum begitu banyak? Aku sedang tidak bahagia. Tidak bahagia, tapi jangan minum sebanyak ini. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Anggurku belum habis. Jangan diminum lagi. Katakan, mengapa kau membawa perempuan itu pulang? Apa kau tertarik padanya? Tunggu, dengarkan aku. Dengarkan aku. Alasan aku membawanya tinggal di rumah. Itu karena dia adalah orang yang mungkin bisa menyelamatkan hidupku. Apa? Jadi, kau bilang, dia adalah orang yang kau cari? Aku tahu hidupku tidak akan lama lagi. Dia mungkin bisa memperpanjang hidupku. Apa kau benar-benar ingin aku mati secepat itu? Tentu saja tidak. Aku juga berharap kau bisa hidup lebih lama. Dia beruntung sekali. Sampai bisa menjadi sangat penting bagimu. Kau juga sangat penting bagiku. Kalau tidak, untuk apa aku menggendong orang yang beratnya seperti babi mati pulang ke rumah? Bagus. Ternyata kau mengejekku karena aku berat. Tidak. Maka setelah ini dengarkan aku. Jangan seenaknya marah-marah di rumah. Bisa kan? Baik. Aku mengerti. Badanmu bau alkohol. Ayo pulang dan mandi. Terakhir kali, aku hampir melihat apakah dia punya tanda lahir atau tidak. Sayang sekali keluarga Chow merusaknya. Kali ini, aku harus melihatnya dengan lebih saksama. Sekalian mempererat hubungan. Sedang apa kalian? Mengintip orang mandi ya? Saya tidak sengaja. Sudah setengah jalan masuk masih bilang tidak. Lagi pula, apakah ada hal seperti ini yang tidak disengaja? Dengarkan saya saat saya mencoba membela diri. Sebaiknya kamu jelaskan padaku. Ini, aduh kamu. Ayo. Jadi, katamu, aku adalah orang yang kamu cari. Lalu mengapa kamu mencariku? Hal ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu atau dua kalimat. Singkatnya, kamu adalah orang yang bisa membuatku tetap hidup. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Bagaimana kamu yakin aku orang yang kamu cari? Karena tanda lahir api di dadamu. Tanda lahir api. Benar, aku harus menemukan 7 wanita yang memiliki tanda lahir api. 7? Kamu tidak mungkin terus-terusan mengintip orang mandi, kan? Apalagi yang bisa kulakukan? Sudah selarut ini? Kalian membicarakan apa di sini? Kalian membicarakan apa di sini? Ah, Yuyang. Cepat kembali dan istirahat. Besok kamu harus menemaniku berlatih ilmu. Ayo. Berlatih ilmu? Yuyang, bagaimana kalau malam ini kita mengobrol di kamarku? Ayo. Apa? Katamu ayahku dipukul oleh Long Yuyang sampai luka dalam dan kritis? Kau bilang ayahku dipukul oleh Long Yuyang hingga luka dalam dan kritis? Yuyang, seranganmu benar-benar kejam ya, sampai menyebabkan luka dalam. Sama sekali tidak mungkin. Dia juga seorang ahli bela diri. Pukulanku itu pasti tidak akan menyebabkan luka dalam. Ini bukan saatnya untuk meributkan ini. Aku harus cepat pergi menyelamatkan ayahku. Yuyang, kau ikut denganku. Tunggu sebentar. Jangan-jangan ini adalah tipuan lain dari ayahmu ya? Tidak mungkin. Dia mungkin mengendalikanku dengan bisnis, tapi dia tidak mungkin bercanda soal hidup, kan? Baiklah. Tenang saja, ada aku di sini. Dia tidak akan kenapa-kenapa. Ini adalah Tuan Besar Chow dari 4 keluarga besar di Wangcheng. Kalau kau salah mengobatinya, bisakah kau menanggung akibatnya? Ini sudah jam berapa? Kondisi fisik Tuan Besar Chow sangat tidak stabil, dan kau masih mau memijat lebih dulu? Percayalah padaku, melakukan ini adalah cara terbaik untuk penyembuhan cepat.
Lepaskan. Waktu tidak cukup, pergi. Tanda lahir api? Kalian siapa? Aku Cao Nanhua. Cao Nanhua. Nona Chao. Dasar anjing mata duitan. Jika kau menunda waktu penyelamatan ayahku, aku akan memastikan kau mati mengenaskan. Pergi. Ayah. Ayah. Yuyang, cepat lihat ini. Nona Chao, saya adalah kepala dokter penyakit dalam Wang Cheng. Hanya saya yang bisa menyelamatkan nyawa Tuan Besar. Dokter seperti Anda ini jauh lebih buruk daripada dokter magang itu. Siapa Anda? Saya bukan siapa-siapa. Kalau begitu, kenapa berteriak-teriak tidak jelas di sini? Anda menghalangi saya menyelamatkan Tuan Besar. Jika terjadi sesuatu, apa Anda sanggup menanggung akibatnya? Pergi. Jika Cao Qiang jatuh ke tangan Anda, sepertinya dia pasti akan mati. Diam. Pelayan Wang. Mengapa Anda ada di sini? Nona besar, Anda sudah datang. Biar saya perkenalkan. Dokter ini adalah kepala dokter penyakit dalam Wang Cheng. Hari ini dia datang untuk mengobati penyakit Tuan Besar. Long Yuyang. Dasar bocah kurang ajar. Saya sedang mencari Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Anda telah memukuli Tuan Besar sampai seperti ini. Sekarang Anda masih mengutuknya mati. Hari ini saya pasti akan membinasakan Anda. Aku pasti akan menghabisimu hari ini. Menghabisiku? Tentu saja, aku tidak takut untuk memberitahumu. 100 Grandmaster keluarga Cao. Sekarang sudah berkumpul di bawah. Kalau kau memang pria sejati, cepat turun dan terima kematianmu. Kepala pelayan Wang. Jangan menyerang Yuyang. Nona muda yang terbaring di ranjang ini adalah ayahmu. Bagaimana mungkin kau malah membela orang luar? Bodoh karena kesetiaan buta. Kau bahkan belum mencari tahu siapa pembunuhnya. Tapi kau sudah mengerahkan semua kekuatan tempur keluarga Cao untuk bunuh diri. Jika keluarga Cao hancur karenanya, apa kau sanggup menanggungnya? Apa maksud perkataanmu? Aku tanya padamu, setelah Cao Qiang pergi dari rumahku, apakah dia bertemu orang lain lagi? Tuan kami hari itu langsung pulang ke rumah. Tidak bertemu siapapun. Kalau begitu pembunuhnya ada di keluarga Cao. Ada pengkhianat di antara kalian. Apa maksudnya? No? Jelaskan lebih detail. Ayahmu terlihat di permukaan, seperti mengalami kerusakan organ dalam, tampak seperti disebabkan oleh kekuatan luar. Padahal sebenarnya, itu karena energi sejati di tubuhnya berbalik dan membeku di organ dalam. Hal ini sama sekali berbeda dengan benturan mendadak dari luar. Maksudmu? Ayahku diracuni? Kau benar-benar omong kosong. Jangan kira kau punya lidah spasi itu bisa menipu kami, semua orang di sini. Kalau begitu, kau bisa saja terus di sini dan membuat keributan yang tidak jelas. Jika kita melewatkannya, momen terbaik untuk penyelamatan. Kau juga akan menjadi penyebab kematian salah satu pembunuh Cao Qiang. Aku, Pak Kepala Pelayan, yakinlah selama ada aku, Tuan Besar tidak akan dalam bahaya. baik, Aku sudah menggunakan obat mujarab untuk menghentikan pendarahan internal Tuan Besar. bagus sekali. Kau hanya akan membunuhnya dengan melakukan ini. Melakukan hal ini hanya akan membunuhnya. Ayah? Ayah? Tuan Ayah. Besar, Tuan Besar, Anda baik-baik saja? Menyingkir, jangan menghalangi pengobatan saya. Minggir. Sudah saya katakan, Cao Qiang keracunan. Anda menghentikan pendarahan secara paksa. Ini menyebabkan penumpukan racun. Dan telah menyebabkan pendarahan internal. Dokter wanita tadi memijat kedua kakinya. Itu untuk menghilangkan racun, agar racun tidak menumpuk. Kau tidak tahu apa-apa. Pelayan Wang, suruh dia segera keluar. Jangan ganggu pengobatan saya. Baik, saya akan menyuruh orang mengusirnya sekarang. Nona Chao, jika kau masih ingin ayahmu hidup, suruh kedua orang bodoh ini keluar dari sini. Cepat keluar. Nona besar, Keluar. baik. Baik, dokter, ayo kita pergi. Tuan Long, Silakan masuk. Ayah. Tuan besar, Ayah. Akhirnya Anda sadar. seseorang ingin mencelakaiku. Seseorang ingin mencelakaiku. Katakan, seseorang dari keluarga Cao meracunimu.
tapi aku tidak tahu siapa. Ayah, jangan khawatir, biar ini aku yang urus. Pelayan Wang. Kau kembali sekarang. Semua orang yang ayah temui kemarin. Buat daftarnya. Baik, aku akan segera melakukannya. Anda benar-benar seorang dokter dewa. Mohon terima aku sebagai muridmu. Kecepatan kau berubah wajah sungguh menjijikkan. Kau ini ya, tidak punya keterampilan medis maupun etika medis. Membiarkanmu menjadi dokter, bukankah itu hanya menambah masalah di dunia? Aku akan segera menghubungi semua media. Biar semua orang tahu kalau kau dokter sampah. Membuatmu tidak akan pernah bisa jadi dokter. Mohon kalian berdua lepaskan aku. Kau hampir membunuh ayahku. Masih ingin kami membebaskanmu? Aku akan mengadakan konferensi pers untuk menghukummu di depan umum. Cepat pergi. Tuan Long, keluarga Cao telah banyak menyinggungmu di masa lalu. Kau tidak menaruh dendam dan menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, semua urusan keluarga Cao akan aku serahkan padamu. Aku, Cao Chiang, tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku menyelamatkanmu karena demi putrimu. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Aku pasti akan memberikan keadilan untuk Tuan Long. Mencari pengkhianat di keluargamu itu urusan keluarga Cao sendiri. Aku juga tidak berhak ikut campur. Mengenai keadilan, aku juga tidak peduli. Kau hiduplah dengan baik saja dulu. Long Yuyang, tunggu sebentar. Kau sudah banyak membantuku. Aku ingin mengundangmu makan malam. Bolehkah? Boleh saja. Kebetulan aku juga ingin mengenalmu lebih jauh. Oh, perawat kecil. Begitu cepat kau sudah punya pacar baru. Kukira kau cukup lugu. Kupikir kau sangat polos. Aku sudah mengajakmu kencan begitu lama, tapi kau selalu menolak. Kukira kau masih perawan, tapi ternyata tidak. Kau berani menggoda orang lain, tapi kau berpura-pura suci di depanku. Dasar wanita rendahan. Sudah kubilang aku tidak menyukaimu. Bisakah kau menjauh dariku? Menjauh darimu, tentu saja tidak bisa. Kau dengar itu? Dia bilang dia tidak menyukaimu. Cepat pergi. Kau ini siapa, ha? Aku beritahu kau. Di kota raja belum ada seorang pun yang berani ikut campur urusan keluarga Feng. Anak muda, apa kau sudah bosan hidup? Bunuh dia. Keluarga Feng itu apa-apaan? Urusan ini. Keluarga Cao pasti akan ikut campur. Nona sulung keluarga Cao, Cao Nanhua. Dia juga lumayan cantik ya. Yang ini juga lumayan. Kau benar-benar beruntung, ya. Begini saja, bagaimana kalau kita berteman? Setelah ini, gadis yang sudah kau gunakan, bagaimana kalau kau biarkan aku mencobanya juga? Nona Cao, baru pertama bertemu kakimu sudah terbuka lebar begitu? Apa kau tertarik pada tuan muda ini? Aku tidak peduli engkau ini tuan muda dari keluarga gila manapun. Selama aku di sini, jangan harap bisa mengganggu mereka bertiga. Bagus, aku akan mengingatmu. Kalian main keroyokan, ya? Aku akan membuat kalian menyesal. Menyinggung keluarga Feng, menyinggungku, Feng Changyun. Kalian tunggu saja kematian kalian. Kalian tunggu saja sampai kalian mati. Maafkan saya. Ini semua karena saya, kalian jadi ikut terseret. Jangan berkata begitu. Kita punya takdir, menyelamatkanmu adalah kewajiban, bertemu denganmu juga takdir. Begini saja, kalau kamu benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada kami, maka kamu harus siapkan makanan mewah itu untukku. Kenapa? Memangnya kamu belum pernah makan ya? Kenapa kamu dimanapun suka sekali menggoda perempuan? Bukan begitu. Coba lihat, orang sedang dalam bahaya, bukankah aku harus membantunya? Benar kan? Lihat saja kita berdua dulu, bukankah kita baru saling kenal karena aku menyelamatkan nyawamu? Kan? Betul tidak? Waktu itu kamu bahkan memohon agar aku membantumu. Sudah. Jangan diteruskan. Jangan-jangan dia juga orang yang dicari oleh Long Yuyang? Karena sudah bermasalah dengan keluarga Feng, maka kita harus mencari cara untuk berhati-hati. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Tuan muda, keluarga Feng adalah orang yang sangat merepotkan, sangat sulit untuk dihadapi. Ada aku. Kenapa harus takut padanya? Yun Chuqing, benar? Tuan muda keluarga Feng tidak akan melepaskanmu. Bagaimana kalau kamu ikut ke tempat kami, agar kami lebih mudah melindungimu? Itu rumahku. Kenapa kalian yang memutuskan? Tidak apa-apa. Kalau begitu saya
Tidak apa-apa. Kami ada di sini. Tapi saya sebentar lagi harus bekerja loh. Tidak masalah, aku bisa menunggumu. Terima kasih. Ada apa? Tidak ada apa-apa, tidak ada. Kalau begitu, kita bisa pergi sekarang. Ayo, pergi. Tunggu sebentar. Halo? Ada apa, Nanhua? Gawat, Bella menghilang. Apa? Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi sama sekali? Aku akan segera kembali sekarang juga. Dia belum kembali? Aku pergi menjemputnya di kantor tapi tidak melihatnya. Teleponnya tidak diangkat. Halo? Mi Bailey ada di tanganku. Feng Changyun. Feng Changyun. Feng Changyun. Apa maumu? Coba tebak apa yang kuinginkan. Saat ini aku sedang bersenang-senang dengannya di ranjang. Kalau kau berani menyentuhnya, aku akan memastikan kau tidak punya keturunan. Bagaimana? Mi Bailey diculik oleh bajingan dari keluarga Feng itu. Aku akan menyelamatkannya. Tunggu sebentar. Kita harus tahu dulu di mana Mi Bailey disembunyikan. Kalau begitu kita cari terpisah. Tidak bisa juga. Sekarang kalian semua tidak aman. Kalian tunggu di rumah, aku akan mencarinya sendiri. Nanhua, jaga Cucing baik-baik. Kalau begitu, aku akan menghubungi keluarga Cao, suruh mereka semua keluar. Baik, jika ada berita, segera beritahu aku. Oke. Tidak. Nanhua, Cucing, Cu. Kedua gadis ini juga kubawa. Bukankah kau bilang kau akan melindungi mereka? Tampaknya kau sangat tidak berguna. Malam ini aku akan bersenang-senang dengan mereka. Aku sudah tidak sabar. Lupa memberitahumu, aku berada di Nancheng. Datang dan cari aku. Feng Changyun membohongimu. Dia ada di Beicheng. Kalau mau mencarinya, datanglah ke sini. Aku sarankan kau minggir. Aku tidak punya waktu bermain-main dengan kalian di sini. Jangan banyak omong kosong. Aku benar-benar tidak menyangka kau bisa menemukan tempat ini. Tapi Tuan Muda Feng sudah memberi perintah. Hari ini kau jangan harap bisa lewat dari sini. Aku bisa lewat atau tidak, itu aku yang tentukan. Bukan giliranmu yang banyak bicara di sini. Tidak kusangka kau bisa menahan seranganku ini. Kau pikir kelompok tentara bayaran kami menerima uang cuma-cuma? Anggota paling lemah yang bisa masuk kelompok tentara bayaran, dia juga level Mahaguru. Dan aku adalah seniman bela diri bawaan. Bagaimana? Tidak menyangka kan? Hari ini kau benar-benar kena batunya. Itu semua hanya trik kecil. Tapi itu sudah cukup membuatmu banyak bicara. Kalau begitu, kalian maju saja bersama-sama. Aku sedang terburu-buru. Karena kau ingin mati, begitu? Kalau begitu, aku akan kabulkan keinginanmu. Saudara-saudara, serang dia. Sialan, kejar dia. Berhenti. Kak Hua. Kak Hua, kenapa tidak mengejarnya? Tidak perlu dikejar, biarkan dia pergi. Ini, bagaimana kalau Tuan Muda Feng menyalahkan kita nanti? Aku punya rencanaku sendiri. Anak ini, dialah yang akan kita gunakan sebagai bidak untuk menjalankan rencana kita. Feng Changyun. Turun dari tubuhnya sekarang. Kau pikir aku sebodoh itu? Tempat senyaman ini. Kalau kau, apa kau mau turun? Long Yuyang, informasi yang kuberikan padamu adalah Nancheng. Kenapa kau malah menemukan Beicheng? Cepat katakan, apa ada orang yang membocorkannya padamu? Ini peringatan terakhir dariku. Turun sekarang. Kalau aku tidak mau turun, apa yang bisa kau lakukan padaku? Lao Liu, bunuh dia.
Bunuh dia sekarang. Gunakan darahnya untuk kesenanganku. Long Yuyang, semua kekasihmu ada di tanganku. Sekarang kau hanya bisa menyelamatkan satu. Dua sisanya harus mati. Sekarang berlutut dan katakan padaku, siapa yang akan kau selamatkan? Sepertinya hari ini, jika aku tidak mengorbankan setengah nyawaku, aku tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Omonganmu besar sekali. Kau pikir Tuan Muda Feng ini tidak punya kekuatan? Hah? Kalau begitu, mari kita lihat mana yang lebih cepat, kakimu atau pedangku. Sekarang, apakah pedangmu yang lebih cepat atau kakiku? Hari ini aku akan membuatmu tidak punya keturunan. Bertarung ya bertarung, tapi ini tidak boleh terjadi. Itu bukan terserah padamu. Sekarang, kau sama sekali tidak berbeda dengan seorang Kasim. Kau berani memotong akar keturunanku. Tenang saja, aku sudah menyisakan sedikit benih untuk keluarga Feng. Selama kau mau patuh dan mendengarkan perkataanku, aku akan membantumu melepaskan segelnya. Baik. Enyah. Yuyang. Yuyang, cepat selamatkan aku. Aku akan membawa kalian pulang dulu. Keluarga Miao berada di antara 4 keluarga besar, peringkat kedua. Hari ini selain untuk merayakan ulang tahun kakek, kami juga akan memilih pewaris kepala keluarga Miao. Jadi, rencanamu sebenarnya apa? Itu rahasia. Agar rencana ini berjalan lancar, mulai sekarang, kita berpura-pura tidak saling kenal. Dah. Tunggu. Aku belum punya undangan. Berhenti. Mana undangannya? Aku tidak punya. Tidak punya undangan. Kenapa kamu ikut-ikutan repot? Pergi sana. Kakak, begini saja. Aku punya 40.000 rupiah di sini. Biarkan aku masuk sebentar saja ya. Aku akan memberimu 200.000 rupiah. Kamu harus pergi sejauh mungkin dari sini. Kalau begitu, aku harus menggunakan caraku sendiri untuk masuk. Cepat panggil orang. Ada yang memaksa masuk ke pesta ulang tahun? Siapa yang berani menyentuh orang keluarga Cao? Nona Cao. Seharusnya kamu bilang dari tadi kalau kamu orang keluarga Cao. Kenapa harus main fisik? Hampir saja aku menghajarmu. Sialan. Kamu. Tidak bisakah kamu menungguku sebentar? Semuanya sudah disiapkan? Tunggu saja kejutan besar ini. Aku harap kakak Huamu tidak berbohong. Kenapa datang terlambat? Ini semua karena seseorang kan? Jangan begitu. Hadirin sekalian, terima kasih kepada keempat keluarga besar serta para pemimpin klan kerajaan yang telah berkumpul bersama untuk merayakan ulang tahun saya yang sudah tua ini. Terima kasih atas kedatangan Anda semua. Usia saya sudah lanjut dan saya sudah lelah mengurus semuanya. Oleh karena itu saya punya sebuah pemikiran. Saya berencana memilih seseorang dari antara cucu-cucu saya untuk menjabat sebagai kepala keluarga Miao. Saya harap semua keluarga besar dengan menghargai wajah tua saya ini dapat mendukung generasi muda keluarga Miao. Tentu saja. Keluarga Cao pasti akan mendukung sepenuhnya kepala keluarga Miao yang baru. Sejak kapan keluarga Cao diatur oleh kamu? Ayah saya sedang sakit. Mulai hari ini, keluarga Cao akan saya pimpin sepenuhnya. Mulai hari ini, keluarga Cao akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Tenang saja, lihat dulu perkembangannya.
Adikmu berpikiran sederhana, jika dia bisa seberani ini, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kalau begitu, silakan Tuan Muda Cao duduk. Silakan Tuan Muda Cao. Nona cantik. Tuan Muda Feng, aku duduk di sebelah Anda. Sebelumnya aku belum pernah dengar kenapa keluarga Miao harus memilih penerus kepala keluarga. Aku ingin tahu siapa anak yang disukai oleh bapak tua. Kedua anak ini sangat hebat, tapi Yu Jiao orangnya kalem dan dewasa, sangat mirip dengan aku waktu muda. Maka dari itu, aku umumkan, Yu Jiao akan menjadi penerus kepala keluarga Miao untuk memimpin keluarga Miao agar lebih makmur. Meskipun pemilihan penerus adalah urusan internal keluarga Miao, tetapi karena Bapak Tua Miao meminta kita untuk mendukung, maka kita juga berhak mendukung penerus yang kita sukai. Benar kan? Benar. Diam. Ini urusan keluarga Miao. Kau tidak perlu ikut campur. Kau tidak mewakili keluarga Cao. Nona Cao Sulung benar-benar hebat ya. Aku benar-benar menyesal. Waktu itu aku tidak memanfaatkannya saat dia sedang bagus-bagusnya untuk menghabisimu. Terakhir kali, saya tidak memanfaatkannya saat dia sedang baik untuk membereskanmu. Menurut saya, putra sulung dari keluarga Miao, Miao Yolei, kemampuannya selama bertahun-tahun ini sudah dilihat oleh semua orang. Dia lebih mampu meyakinkan banyak orang. Benar kan? Terima kasih atas saran kalian semua, tapi keputusan saya sudah bulat. Masalah penetapan penerus kepala keluarga, kami para tetua sama sekali tidak tahu menahu. Masalah ini sama sekali tidak boleh diputuskan begitu saja. Saya tidak setuju dengan keputusan ini. Saya tidak tahu apakah tetua Ge punya masalah dengan saya, atau punya masalah dengan kepala keluarga. Kakek saya adalah kepala keluarga Miao. Hari ini adalah pesta ulang tahunnya. Anda secara terbuka membantah martabatnya. Apakah ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang tetua keluarga Miao? Apakah ini yang seharusnya Anda lakukan? Kepala keluarga belum berdiskusi dengan para tetua, sudah mengambil keputusan sendiri. Mengambil keputusan sendiri? Sebagai seorang tetua, Anda pasti tahu kepala keluarga Miao, yang memimpin keluarga Miao, memiliki hak suara tunggal untuk memutuskan. Anda sengaja melanggar aturan? Jangan-jangan Anda disuruh oleh seseorang? Mungkinkah dia diperintah oleh seseorang? Bukan aku loh. Mungkin sebelumnya keluarga Cao terlalu ikut campur urusan orang lain. Tapi jika bahkan tetua keluarga Miao meragukan keputusan ini, maka aku. Jika kau berani bicara lagi, aku akan memukulmu kembali ke keluarga Cao, membuatmu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kau percaya padaku? Kakak. Menurutku, Nona Cao benar. Sebagai tetua, aku juga merasa keputusan ini terlalu mendadak dan kurang dipertimbangkan. Seharusnya didiskusikan lagi. Siapapun yang hari ini melanggar aturan keluarga Miao, jangan salahkan aku, Miao Yukiao, bersikap kejam dan tidak kenal siapapun. Adikku yang baik, kau membungkam mulut orang lain, tidak membiarkan mereka bicara. Di mana letak wibawa seorang kepala keluarga? Aturan keluarga Miao telah diwariskan turun-temurun. Bagaimana mungkin dihancurkan oleh pengkhianat? Pengkhianat? Apa maksudmu kedua tetua ini adalah pengkhianat? Sungguh tidak tahu malu. Kakek benar-benar terlalu memanjakanmu. Kau? Kakek, aku tahu kau memihaknya. Tetapi hari ini di hadapan semua orang, mata mereka melihat jelas. Kau anak haram yang tidak diinginkan siapapun, sama sekali tidak memiliki keanggunan keluarga terpandang. Kakek, mata kakek sudah seharusnya diperiksa. Cao Nanhua, keluarga kita seharusnya berteman dari generasi ke generasi, tapi kau membawa anjingmu datang ke pesta ulang tahun keluarga Miao dan merusak acaraku. Ini sungguh tidak adil, bukan? Sekarang, dengan statusku sebagai kepala keluarga Miao, aku memerintahkanmu dan anjingmu untuk keluar dari pesta ulang tahun keluarga Miao ini. Yolei, jangan perlakukan tamu seperti ini. Hei, kau mulai menyingkirkan orang-orang yang berseberangan denganmu, ya? Tak kusangka kau lebih kejam daripada adikmu. Aku hanya tidak ingin orang-orang yang tidak menghormati keluarga Miao bertingkah seenaknya di sini. Jangan bicara seolah-olah itu hal yang mulia. Orang seperti Feng Changyun bisa-bisanya membelamu,
Aku tahu kau juga bukan orang baik. Sudah selesai bicaranya? Sudah. Sana pergi dari hadapanku. Jika tidak, aku akan segera memanggil orang. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusir orang dari keluarga Cao. Ayah? Ayah sudah bangun? Tuan, syukurlah Anda baik-baik saja. Kepala keluarga Cao, bukankah Anda sedang sakit? Aku sakit dan itu semua berkat keluarga Miao. Apa maksudmu? Hari ini aku datang hanya ingin melihat siapa di antara kalian keluarga Miao bajingan tidak berguna yang telah meracuniku. Saya datang hari ini hanya untuk melihatnya siapa di keluarga Miao bajingan mana itu yang meracuni saya. Cao Qiang, saya menghormatimu sebagai salah satu dari 4 keluarga besar. Kau berani memfitnah keluarga Miao. Jangan salahkan saya jika bersikap tanpa belas kasihan. Tuan Tua Miao, jangan terburu-buru. Saya, Cao Qiang, tidak pernah lalai dalam bertindak. Berani mencari keadilan di pesta ulang tahunmu hari ini. Mencari keadilan, saya pasti memiliki bukti yang kuat. Kau lebih baik memilikinya. Jika tidak, keluarga Miao dan keluarga Cao akan menjadi musuh bebuyutan. Kepala keluarga Cao, karena Anda berkata demikian, tolong beritahu kami di depan semua orang siapa yang meracuni Anda. Saya, Miao Yole, pasti akan menghukumnya tanpa ampun. Bagus, bagus, bagus. Berlututlah. Coba kau katakan padaku, siapa yang menyuruhmu meracuni aku? Paman Cao, kalau tidak salah, dia ini pasti kepala pelayan keluarga Cao, kan? Orang Anda sendiri meracuni Anda, apa hubungannya dengan keluarga kami, keluarga Miao? Tuan, Anda tidak bisa menuduh orang tak bersalah. Mana mungkin saya... Masih berani membela diri? Semua makanan yang kau berikan padaku baru-baru ini tidak kusentuh sama sekali. Saat membawanya untuk diuji, saya juga harus berpura-pura hampir mati. Tidak mati karena diracuni, saya hampir mati karena menahan diri. Untung ada orang hebat yang membimbing saya. Orang hebat? Siapa dia? Siapa orang hebat itu? Siapa dia? Saya. Ini semua ide saya. Saya juga menemukan bahwa saat Anda masih kecil, Anda sudah masuk keluarga Miao. Setelah keluarga Miao membesarkan Anda pindah ke keluarga Cao menjadi kepala pelayan, benar? Bagaimana Anda bisa tahu hal ini? Apa... Jadi, Anda adalah orang keluarga Miao yang disusupkan ke keluarga Cao? Cao Qiang, masalah ini belum sepenuhnya jelas. Jangan sembarangan menuduh keluarga Miao, paham? Jangan mencoba untuk berbuat curang di hadapan saya. Semua hal ini sudah saya selidiki dengan sangat jelas. Coba saja Anda berani berbohong. Anda benar. Ingat, Anda harus mengatakan yang sebenarnya, jangan pernah berbohong. Kalau tidak, keluarga Miao tidak akan memaafkan Anda. Apalagi keluarga Anda. Saya akan membuat mereka hancur berkeping-keping. Cepat katakan pada kami. Anda semua ingin tahu, ya? Baik, saya akan mengatakannya. Orang yang memerintahkan saya meracuni adalah dia. Miao Yokiao. Bagus, bagus, bagus. Omong kosong. Kakek, itu bukan saya. Sudah saya bilang dia sama sekali tidak pantas menjadi kepala keluarga. Sekarang terlihat bahkan dia tidak pantas menjadi anggota keluarga Miao. Entah dengan siapa ayahnya melahirkan anak rendahan ini. Saya bahkan curiga apakah dia benar-benar anak ayahnya atau bukan. Apakah status anak haramnya pun palsu? Sungguh memalukan keluarga Miao. Yokiao, katakan apa benar Anda yang melakukannya? Yokiao lagi, apa benar ini perbuatanmu? Kakek, saya bersumpah, sungguh, ini bukan saya. Yokiao sejak kecil tumbuh besar di sisi saya. Jika dia bilang bukan, itu berarti dia tidak melakukannya. Dasar orang tua bangka. Di depan banyak orang seperti ini. Kau masih membela anak haram ini. Berani kau memanggilnya anak haram lagi. Awas kau, akan kuusir kau dari keluarga Miao. Baik, kita lihat saja nanti. Saya tidak peduli dengan urusan remeh-temeh keluarga Miao kalian ini. Saya tidak peduli karena dia mengakui bahwa kalian keluarga Miao yang menyuruh meracuni saya. Masalah ini, hari ini kalian harus memberikan penjelasan. Tuan Cao, kejadiannya terlalu mendadak. Tolong beri saya sedikit waktu, saya akan menyelidikinya dengan jelas. Jika ingin bicara, bicarakan semuanya dengan jelas hari ini juga. Kalau tidak, memberimu waktu 2 hari untuk mencari kambing hitam. Kurang ajar. Kau pikir saya ini orang macam apa? Nan Hua. Katakan, apa niatmu meracuni ayahku? Kurang ajar. Apa kalian pikir keluarga Miao ini lemah? Hentikan.
berani menyentuh wanitaku. Tanyakan padaku dulu apakah aku setuju atau tidak. Hentikan. Kau berani menyentuh wanitaku? Harus tanyakan dulu apakah aku setuju atau tidak. Lepaskan Chow Erku. Kakek, semua yang datang ke pesta ulang tahun ini adalah tamu. Kita tidak boleh berkelahi. Jangan pikir kau bisa lolos hanya dengan berpura-pura tenang. Katakan, kenapa kau meracuni ayah? Yu Yang, lihat. Hati-hati, jangan sampai kau melukainya. Nona Chow, kau percaya saja pada omongan rendahan ini? Tanpa mendengar sisi lain ceritanya, lalu langsung menuduhku meracuni ayahmu? Apa kau punya bukti nyata? Bukti? Kau bilang kau tidak menyuruhnya meracuni, apa kau punya buktinya? Aku tidak punya. Menurutku kau hanya berdalih. Setidaknya sekarang ada orang di sini yang bersaksi bahwa kau adalah dalangnya. Kakek, seseorang ingin menjebak. Sudahlah, jangan banyak omong kosong. Faktanya sudah terbukti sekarang. Aku benar-benar tidak menyangka kau benar-benar memprovokasi hubungan keluarga Miao dan keluarga Chow. Hari ini, aku akan menegakkan hukum keluarga Miao. Tangkap dia sekarang, siksa dia habis-habisan, sampai dia mengaku bersalah. Lakukan. Anak muda, kau berulang kali mencampuri urusan keluarga Miao kami. Aku rasa kau sudah tidak ingin hidup lagi ya. Awalnya aku tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Miao kalian, tapi hari ini nyawanya, aku jamin, nyawanya, aku yang akan menjaganya. Kau ini siapa? Sampai bisa melindungi nyawanya? Aku rasa aku sudah mengerti. Kau sangat ingin melenyapkannya, agar kau bisa naik jabatan ya? Omong kosong. Dia pantas menerimanya. Itu salahnya sendiri. Menurutku, siapapun yang memberikan racun, belum bisa dipastikan. Apa maksudmu? Jika wanita ini memerintahkan kepala pelayan untuk meracuninya, maka kepala pelayan pasti orangnya. Tapi pria itu terus-menerus memengaruhi Tuan Chow untuk mendukungmu naik jabatan. Jelas itu tidak masuk akal. Ini lebih seperti apa? Tuduhan palsu. Benar, aku bertanya-tanya mengapa kepala pelayan memengaruhiku untuk mendukungmu. Dan juga membiarkanku memberikan 40% pesanan keluarga Chow kepadamu. Ternyata kalian berdua bersekongkol. Kau. Dasar bodoh. Masalah ini memang mencurigakan. Jika ingin membuktikan semuanya, maka harus ada bukti. Kalau begitu berikan buktinya. Racun ini bisa membuat Chow Qiang terlihat seperti memiliki luka dalam dan menyalahkannya kepada Long Yuyang. Pertama, kita bisa menyingkirkan Chow Qiang. Kedua, kita juga bisa membuat Chow Beiyuan, si bodoh itu, membawa keluarga Chow di bawah kendaliku. Tapi Tuan Muda Miao, bagaimana jika masalah ini terbongkar? Bukankah aku juga akan... Jika masalah ini terbongkar, kita akan menyalahkannya kepada Miao Yukio, anak haram itu. 3 keuntungan sekaligus. Ya. Tuan Muda Miao, Anda hebat. Masalah ini serahkan saja pada saya. Video ini, mengapa kau memilikinya? Rahasia. Ternyata Bapak Long sudah memiliki bukti sejak lama. Pantas saja, dia ingin menyelamatkan nyawa Nona Miao. Video ini didapatkan oleh Hua. Dia bahkan pura-pura tidak mengenalku. Dia sudah berniat untuk mendorongku maju. Kali ini, apalagi yang bisa kau katakan? Semua sudah lihat kan? Orang yang benar-benar meracuni adalah dia. Benar, aku yang melakukannya, lalu kenapa? Brengsek, ternyata kamu yang benar-benar meracuni. Betul, aku yang melakukannya. Aku hanya tidak suka kamu lebih menyayangi anak haram ini. Kurang ajar. Kapan aku pernah memihaknya? Aku memperlakukan kalian berdua secara adil. Orang tuamu meninggal lebih awal. Kapan aku pernah merugikan kalian? Kalian adalah saudara kandung. Bagaimana kalian bisa saling menghancurkan? Kamu bohong. Aku adalah satu-satunya anak kandung ayah dan ibuku. Dia adalah anak entah dari mana yang kamu pungut. Hari ini, di depan banyak orang di sini, kamu malah ingin memberikan posisi kepala keluarga kepada anak pungut ini. Sejak kecil kamu selalu berselisih dengan adikmu. Lihat dirimu sekarang. Sama sekali tidak memiliki wibawa sebagai kepala keluarga Miao. Memangnya dia punya wibawa sebagai kepala keluarga? Aku beritahu kalian, posisi kepala keluarga ini akan menjadi milikku. Seluruh klan Wang sekarang sudah mematuhiku. Bahkan dia, rekan bisnisnya juga sudah berpihak padaku. Kakek, apa yang dia katakan benar. Keluarga-keluarga yang bekerja sama denganku, semua membatalkan kontrak. Posisi kepala keluarga hari ini sudah pasti milikku. Menurutku, posisi kepala keluarga yang kamu dapatkan ini tidak akan bisa kamu duduki dengan tenang.
Menurutku, posisi ketua keluarga ini tidak akan bisa kau duduki dengan tenang. Kau, orang yang tidak punya uang dan kekuasaan, punya hak apa untuk bicara? Atas dasar apa kau bilang seluruh kota kerajaan tunduk padamu? Aku, Mi Bailey, orang pertama yang tidak setuju. Aku akan menyerahkan semua proyek kerja sama rantai industri dari grup Bailey kepada Miao Yukiao. Sebuah grup Bailey kecil. Berani-beraninya melawan 4 keluarga besar kami. Akan kukatakan padamu, aku bisa membeli grup Bailey milikmu dalam waktu singkat. Kau benar-benar tidak menganggap penting keluarga Chowku. Keluarga Chowku bersedia menginvestasikan dana sebesar 100 miliar rupiah untuk industri Miao Yukiao. Aku mendukung Miao Yukiao untuk menduduki posisi ketua keluarga Miao. Chow Kiang, kunasihati kau untuk berpikir matang-matang. Jika kau melawan keluarga Miaoku, aku akan bekerja sama dengan 3 keluarga besar lainnya untuk menelan keluarga Chowmu. Coba saja. Tuan muda tertua keluarga Feng, inilah saatnya kau memilih pihak. Aku masih perlu memilih pihak? Aku akan tetap netral. Tetap netral. Baik. Kalau begitu, kau akan jadi Kasim seumur hidupmu. Jangan. Keluarga Fengku akan mendukung penuh Miao Yukiao menjadi ketua keluarga Miao. Feng Changyun, kau berani mengkhianatiku. Tuan muda Miao, aku juga terpaksa melakukannya. Sampah. Keluarga Zhou dari 4 keluarga besar itu selalu sangat sombong, hanya dekat dengan keluarga kerajaan. Aku ingin tahu kemampuan apa yang kau miliki untuk mengendalikannya. Urusan keluarga Miao tidak membutuhkan campur tangan orang luar seperti kalian. Apa yang masih kalian tunggu? Kami keempat tetua sepenuhnya mendukung Miao Yolei untuk mewarisi jabatan ketua keluarga Miao dan segera menjabat. Semua mendukung Miao Yolei untuk menjadi pewaris kepala keluarga Miao dan segera menjabat. Kau berani bersekutu dengan keempat tetua dan menekan kakek. Kau sungguh tidak tahu diri. Kau lihat, inilah yang diinginkan orang. Mereka percaya padaku, makanya mereka mendukungku. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Kok anak kurang ajar. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu menduduki posisi kepala keluarga Miao. Orang tua, dengan kondisi fisikmu ini, sebaiknya jangan memaksakan diri. Aku sarankan padamu, pulang dan pensiun dengan baik. Nikmati beberapa hari kebahagiaan. Lancung. Miao Yolei, beraninya kau bicara seperti itu pada kakek. Kakek, jangan menggunakan status kakek untuk menekanku lagi. Sejak kecil, kau tidak pernah memandangku dengan benar. Aku tidak punya kakek sepertimu. Kau benar-benar hebat. Para tetua keluarga Miao ini ternyata memilih orang rendahan seperti ini sebagai kepala keluarga. Ini adalah warisan yang dibangun kakek dengan susah payah. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Posisi kepala keluarga hari ini, sudah pasti aku yang pegang. Siapapun yang menghalangiku, akan aku singkirkan. Kalian semua sebaiknya tahu diri. Dan kalian berdua cucu dan kakek. Jika masih keras kepala, aku tidak akan ragu untuk bertindak. Aku tidak akan segan-segan. Dan kalian berdua, kakek dan cucu, jika kalian masih bebal dan tidak mau berubah, aku tidak akan ragu untuk bertindak pada kalian. Aku tidak akan berbelas kasihan sama sekali. Aku tidak menyangka kau akan. Kakek. Tuan tua Miao, jangan marah ya. Kesehatan Anda lebih penting. Kau berani memperlakukan kakekmu seperti ini, benar-benar tidak tahu diuntung. Kau menggunakan cara seperti ini untuk mendapatkan posisi kepala keluarga? Apa kau pikir kau bisa bertahan di Wangcheng? Jangan bicara padaku dengan nada seperti itu. Kau pikir kau ini siapa? Hari ini aku beritahu kalian dengan jelas, pendukungku adalah keluarga kerajaan. Setelah aku menjadi kepala keluarga, aku akan membuat semua orang di sini berlutut di hadapanku dan sujud. Kau. Orang seperti ini tidak perlu diurus. Dia benar-benar orang gila. Ya, aku memang orang gila. Kalau begitu hari ini aku akan gila sampai akhir. Datanglah. Tuan muda Miao, silakan perintahkan. Tutup semua pintu keluar ini. Tutup semuanya. Aku akan segera melakukannya. Apalagi yang mau kau perbuat? Aku hanya ingin semua orang di sini menyatakan sikap mereka kepadaku. Jika ada yang berani melawanku, hari ini tidak ada yang boleh keluar. Hari ini tidak ada yang boleh keluar. Tuan muda Miao, demi aku sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran ini, ditambah lagi mengingat kerja sama kita sebelumnya, kurasa sebaiknya kita sudahi saja hari ini. Jangan sok polos di depanku, brengsek. Video tadi itu hanya kau yang bisa mendapatkannya. Akan kuberitahu, hari ini aku akan melenyapkanmu. Kalau tidak, dendam di hatiku tidak akan terbalaskan. Pria besar tapi hatinya sempit sekali. Kalau begitu katamu, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Kau hanya pemimpin tentara bayaran kecil berani bernegosiasi dengan keluarga Miao. Apa kau pantas? Perintahkan semua orang dari kelompok tentara bayaran untuk menyerang Hotel Wangcheng. Siapapun yang berani menghalangi, habisi mereka semua. Aku ingin lihat siapa yang lebih hebat. Kau mencari mati. Apa gunanya menyusahkan seorang gadis? Biar aku yang bermain denganmu. Bermain denganku? Baiklah, kita akan bermain dengan sungguh-sungguh.
4 Raja Langit, segera tunjukkan diri kalian. Keempat orang ini hampir menembus tingkat prajurit abadi. Kalian semua jangan harap bisa melarikan diri. Kenapa kamu muntah darah? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Nanhua, bawa beli menjauh dariku. Kalian bukan lawannya, tidak? Tidak. Aku harus tetap di sini untuk membantumu. Aku tidak bercanda. Cepat pergi. Kalian berdua nona-nona harus percaya padanya. Jika dia bilang bisa, maka dia pasti bisa. Sepertinya jika aku tidak bertindak serius, ini tidak akan berhasil. Miao Yolei, berapa banyak orang yang kamu miliki lagi? Panggil saja mereka semua. Aku akan membereskan semuanya sekaligus. Itu akan menghemat waktuku. Aku tidak menyangka kamu bisa. Dengan kekuatanmu sendiri menjatuhkan keempat orang ini sekaligus. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Bukan urusanmu. Jika kamu masih punya orang, aku akan terus bertarung. Jika kamu sudah tidak punya siapa-siapa, menjauhlah dari keluarga Miao. Aku beritahu kamu, posisi kepala keluarga Miao hanya milik Miao Yuqiao. Kau... siapa yang berani-beraninya melawan perintah kerajaan? Chu Hantian, kepala keluarga Zhou. Ternyata dia pembunuh yang menghancurkan keluarga Longku. Ternyata dia pembunuh yang menghancurkan keluarga Longku. Raja Chu, akhirnya Anda datang juga. Dasar sampah, aku menyuruhmu merebut posisi kepala keluarga Miao, membunuh Miao Yuqiao. Masalah sekecil ini saja tidak becus kau kerjakan. Kau benar-benar tidak berguna. Raja Chu, saya yang salah. Aku tidak punya dendam apapun padamu. Kenapa kau ingin membunuhku? Jangan salah paham, adik kecil, aku tidak punya niat jahat padamu. Jika harus menyalahkan, hanya bisa menyalahkan apa yang ada di tubuhmu, tato api itu. Yang, jangan gegabah. Kau bukan tandingannya sekarang. Cepat kembali. Wajah ini terasa tidak asing ya. Anda salah orang. Kau adalah anggota keluarga Long, tidak perlu kau akui tatapan mata ini persis sama. Saat aku menghancurkan keluarga Longmu di masa lalu, semua orang punya tatapan sepertimu, tatapan yang menjijikkan. Jadi, Anda mengakui Anda adalah pembunuh yang menghancurkan keluarga Longku? Aku tidak pernah menyangkalnya. Hanya saja, kau ini yang mana? Ya, saya tidak pernah menyangkalnya. Hanya saja, kamu yang mana? Oh ya, kamu adalah anak yang dahulu 3 jiwa dan 7 rohnya ku koyak. Sayangku, dengarkan aku. Tolong beri aku waktu sebentar lagi. Jangan terburu-buru. Yang paling jahat adalah pengasuhmu itu yang diam-diam membiarkanmu kabur. Dia sudah mati, tapi masih tetap berpegangan di pintu. Akhirnya ku hajar sampai hilang tanpa jejak, menjadi abu. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun berlalu, tubuhmu masih lemah sekali ya. Putus asa? Aku akan membuatmu semakin putus asa karena aku akan membiarkanmu mati sepenuhnya di sini. Zhao Nanhua, Mi Beili, Kakak Hua, Miao Yuqiao. lewati kami dulu baru bicara. Bagus, kamu benar-benar beruntung dengan wanita. Banyak sekali orang yang mau membelamu. Siapapun yang berani menghalangiku, mati. Jangan. Yuqiao. Ternyata ada orang hebat yang membantu.
Ya. Kamu bawa pria itu ke sini, buat daftar nama wanitanya untukku. Aku mau bersenang-senang dengan mereka. Baik. Astaga, Kamu tidak apa-apa? tidak. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku? Bukankah aku sedang bekerja? Kenapa tiba-tiba aku pulang ke rumah? Mengapa saat itu kamu berdiri di depan Long Yuyang bersama kami? Aku hanya tidak ingin melihatnya terluka, jadi aku menghalanginya. Dengan kekuatan Chu Hantian, tidak mungkin dia tidak bisa mengetahui hal ini. Lalu bagaimana? Aku sudah memasang pembatas di sini. Meskipun tidak bisa menahan musuh manapun, setidaknya itu tidak akan membuat mereka merasakan keberadaan kita. Aku hanya khawatir beberapa orang akan membocorkannya. Izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah guruku. Guru, saat ini yang tahu tempat ini hanya keluarga Chow. Tapi kalian tenang saja, keluarga Chow tidak akan pernah membocorkannya. Baik. Sudah? Semua sudah lelah seharian ini. Cepat mandi, lalu istirahatlah. Aku dan guruku sudah lama tidak bertemu. Kami punya banyak hal yang harus dibicarakan. Pergilah. Pergilah. Cepatlah. Guru, aku bisa merasakan dengan jelas tubuhku semakin melemah akhir-akhir ini. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Kamu selalu berpikir untuk menanggung semuanya sendiri. Sisa hidupmu sekarang tidak lebih dari 10 hari. 10 hari? 10 hari. Bagaimana aku bisa membalas dendam dalam 10 hari? Jika kau bisa menemukan roh yang terakhir, masih ada kesempatan untuk membalas dendam. Masih ada satu orang yang belum ditemukan. Masih ada satu orang lagi ya? Tidak benar. Aku baru menemukan Miao Yokiao, Mi Bailey, Cao Nanhua, dan Yun Chuking, total 4 orang. Roh yang tersisa, meskipun belum diverifikasi secara langsung, tapi aku sudah merasakan aura dirimu pada Kahua. Kak Hua, itu juga tidak benar. Masih kurang 2 orang lagi. Saat aku menyelamatkanmu dulu, aku sudah mengembalikan 3 hun roh ke tubuhmu. Dari 7 po jiwa yang tersisa, aku hanya berhasil merebut kembali 1 po dan menyegelnya di dalam tubuhmu. Guru, kau menyembunyikan ini dariku dan itu sangat menyakitkan. Di hadapan situasi genting ini, kau masih bersikap nakal. Kau menyembunyikannya dariku dengan sangat baik. Dalam situasi besar seperti ini, kau masih saja nakal. Guru, aku akan pergi untuk memastikan identitas Hua Jie. Hua Jie, aku dengar kau juga punya tanda lahir api. Tolong tunjukkan padaku. Kenapa malah kau? Aku tahu kau adalah orang yang mudah bosan. Kamar mandiku rusak, jadi aku pinjam kamar mandi Huajie. Benar saja, kau mencariku. Karena kau datang untuk mencariku, maka yang lain sebaiknya keluar. Kalian berdua datang belakangan, segala sesuatu harus ada antrian. Tapi yang ingin dia lihat adalah tanda lahir apiku. Seolah-olah cuma dia yang punya. Ternyata ini yang kalian dan Chu Hantian cari. Kalian ribut-ribut tentang apa? Bukankah Yu yang perlu istirahat? Kau tidak mungkin bilang agar Long Yu yang istirahat di kamarmu, kan? Long Yuyang, keluar kau dan terimalah kematianmu. Long Yuyang, keluar kau sekarang juga, terima kematianmu. Long Yuyang, akhirnya aku menemukanmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Apa kau selingkuh lagi di luar? Gadis itu bahkan datang mencarimu ke sini. Ratu, matamu tidak berfungsi, apa telingamu juga tuli? Dia datang untuk membunuhku, bukan untuk berkencan denganku. Kalau kau tidak selingkuh, kenapa dia mau membunuhmu? Apa yang kuselingkuhi? Aku bahkan tidak mengenalnya. Kau bajingan, kau mengintipku mandi dan tidak mau mengakuinya, ya? Baik, hari ini aku akan menyelesaikan semua urusan lama dan baru denganmu. Kalau soal yang lain, aku benar-benar tidak percaya. Tapi soal mengintip mandi ini, kau benar-benar sanggup melakukannya. Di mata kalian, aku hanya seburuk itu ya. Citramu sudah dikenal luas. Tidak bisa digoyahkan. Lihat, itu sudah. Diakui semua orang. Lihat apa? Apa kami salah bicara? Itu bukan salahku juga. Kedua orang itu mandi di danau siang bolong. Siapa yang lewat tidak akan melirik. Cukup. Yang paling menyebalkan adalah kau memalsukan dirimu sebagai Dewa Agung Guking. Kau membuatku gagal mendapatkan guru. Kau sangat keras kepala, jadi aku hanya bisa menyamar sebagai guruku, membalas perbuatanmu dengan perbuatanmu sendiri. Guru? Kau bilang Dewa Agung Guking adalah gurumu? Kau membohongiku lagi. Hari ini kau pasti akan mati. Hentikan. Guru. 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 Guru.
apakah Anda adalah Dewa Guking? Meskipun Yang Er menyamar sebagai saya, tapi bahkan jika kau benar-benar bertemu saya tidak akan menjadikanmu murid. Mengapa? Selain Yang Er, saya tidak akan menerima murid lain lagi. Dia sudah menjadi buronan kerajaan, tapi Anda masih melindunginya. Sungguh seorang guru yang baik. Kerajaan mengejar saya, padahal saya tidak mengganggu mereka. Itu urusanmu sendiri. Hari ini, saya akan lihat siapa yang berani melindungi buronan ini. Jangan salahkan saya kalau saya bersikap tidak sopan. Meskipun itu kerajaan, harus ada alasan untuk mengejar seseorang. Mengapa mereka mengejar Yang Er? Kerajaan telah memberi perintah, saya hanya perlu menjalankannya. Tidak kusangka wanita secantik dirimu, seorang dewi perang, ternyata begitu penurut. Dasar banyak bicara. Apapun yang kau katakan hari ini, kau pasti akan mati. Sepertinya kau benar-benar membenciku. Semua seranganmu bertujuan untuk membunuhku. Sudah kubilang, hari ini adalah hari kematianmu. Menarik juga ya. Masih dibilang lucu? Dasar bajingan. Ada apa? Dewi perang yang mempesona sedang marah? Kau berengsek. Apa? Itu? Brengsek. Kau. Hei gadis kecil, kau tadi benar-benar mencoba merusak keturunanku. Kau benar-benar berniat membunuhku ya? Bajingan kotor sepertimu. Bahkan jika aku merusakmu, itu adalah cara untuk menyingkirkan hama demi kaum wanita. Kau tidak bisa mewakili semua wanita? Benar. Kalian, Yu Yang, buat dia tunduk. kalian tidak tahu malu. Mau tidak kau juga bergabung dengan tim istriku? Apakah kamu juga mau bergabung dengan kelompok istriku? Aku muak melihatmu. Aku tidak akan pernah bersamamu sampai mati. Itu berarti kamu masih benar-benar memikirkannya? Apakah kamu mau bersamaku atau tidak? Aku tidak pernah memikirkannya. Hadapi hatimu. Baik, akan kukatakan padamu. Apa yang ada di pikiranku. Yu Yu Yang. Yang. Yu Yang. Sekarang kamu tahu isi pikiranku, kan? Rasakan ini. Nona. Kamu benar-benar bodoh. Apa kamu tidak pernah memikirkan kenapa keluarga kerajaan menangkapnya? Memangnya apa yang dia lakukan yang seburuk itu? Kenapa kalian mau membunuh kami? Ini. Nona, jangan terpengaruh oleh hasutan mereka. Aku juga ingin tahu. Sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya ini untuk apa? Nona, perintah yang diberikan keluarga kerajaan harus kita laksanakan. Kita adalah penjaga keluarga kerajaan, jangan terlalu banyak berpikir. Tang Fenglin, saat kau pertama kali datang meminta bantuanku, itu juga perintah dari keluarga kerajaan, bukan? Belum genap beberapa hari, kau sudah datang untuk membunuhku. Keluarga kerajaan kalian, perubahannya benar-benar sangat besar. Diam. Perintah keluarga kerajaan pasti ada alasannya. Xiao Shuang, aku juga ingin tahu mengapa perintah dari istana bisa berbeda antara yang pertama dan yang kedua. Nona, apakah Nona sedang meragukan keluarga kerajaan? Xiao Shuang, aku tidak meragukan, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Keluarga kerajaan tidak membutuhkan bidak yang tidak patuh. Begitu kau memiliki pemikiran yang lain, keluarga kerajaan tidak akan membutuhkanmu lagi. Xiao Shuang, siapa kau sebenarnya? Aku, sama sepertimu, orang dari keluarga kerajaan. Dia adalah orangnya Chu Hantian. Kau orangnya Chu Hantian? Benar? Yang ingin membunuh kita hanya ada satu orang, yaitu Chu Hantian. Jadi, pencarian terhadapmu oleh keluarga kerajaan adalah upaya Chu Hantian untuk menyingkirkanmu. Ya? Sebelumnya aku pernah mendengar bahwa keluarga kerajaan dan keluarga Chu berhubungan baik. Namun, tidak perlu sampai keluarga kerajaan harus demi keluarga Chu mengorbankan segalanya, kan? Mungkinkah keluarga kerajaan sudah lama digantikan oleh keluarga Chu dan keluarga kerajaan yang sekarang sudah menjadi boneka keluarga Chu? Apa? Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Lihat, gadis kecil ini begitu tenang, itu membuktikan dia sudah tahu tentang hal ini sejak lama. Awalnya aku tidak seharusnya mengatakannya, tapi tebakanmu benar.
Keluarga bangsawan yang asli sudah hampir punah, dibersihkan habis oleh keluarga Chu kami. Beberapa orang yang tersisa juga sudah lama mengabdi pada keluarga Chu kami. Keluarga Chu kalian? Benar. Keluarga Chu kami adalah keluarga bangsawan yang sesungguhnya sekarang. Xiao Shuang, kamu sudah berbohong padaku selama ini? Tidak sepenuhnya berbohong kok. Aku memang tidak punya banyak teman sejak kecil dan aku sungguh menganggapmu sebagai teman sejatiku. Namun, ketika kamu mulai di luar kendali, aku harus menyingkirkanmu. Jadi, kamu adalah mata-mata yang diutus Chu Hantian untuk berada di sisiku, begitu? Bisa dibilang begitu. Tugasku adalah memastikan kamu melaksanakan misi dengan sempurna. Kalau begitu, keputusan membuatku berguru. Apakah itu juga keinginan Chu Hantian? Benar. Keluarga Chu mengetahui keberadaan Long Yuyang yang ternyata masih hidup, lalu menyelidiki tempat dia mungkin bersembunyi. Tidak disangka, kami tertipu oleh anak itu. Kami benar-benar mengira dia adalah dewa kuno King. Kalau tidak, keluarga Chu sudah lama mengirim orang untuk membungkamnya. Jadi, aku hanyalah alat permainan bagi keluarga Chu, hanya seekor anjing. Hei, jangan terlalu murung begitu. Kamu jadi tidak manis sama sekali. Belum terlambat untuk tahu sekarang. Atur kembali emosimu, mulai sekarang, aku akan membuat keluarga Chu tahu akibat dari berani menggangguku. Aku ingin keluarga Chu tahu apa akibatnya jika mereka berencana melawanku. Hari ini semua karena aku sehingga terjadi situasi seperti ini. Selama aku ada, kau tidak akan bisa menyakiti siapapun di antara mereka. Jika kau ingin menyakiti mereka, bunuh aku dulu. Hebat, ternyata kau adalah wanita yang sangat berhati mulia. Aku mulai menaruh hormat padamu sekarang. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Bukan karena kau. Baiklah, kalau begitu, apapun permintaanmu nanti, akan aku penuhi. Tang Feng Lin, hari ini aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Feng Lin, kau adalah satu-satunya orang yang sejak kecil selalu baik padaku. Aku juga sangat menghargainya. Tapi kau tidak boleh mengkhianati keluarga raja, mengkhianati keluarga Chu. Anggap saja, selama ini ketulusanku sia-sia. Hari ini, aku akan memperbaiki kesalahan ini. Dasar anjing tak tahu malu, menganggap pengkhianatan sebagai hal yang wajar. Ceritakan saja omong kosong ini pada malaikat maut. Ini adalah parfum penggoda 1000 mil dari keluarga kerajaan. Cepat pergi, aku tidak akan bertahan lama. Racun ini tidak memiliki penawar. Sekali kena, langsung mati. Kau sudah menghirup cukup banyak gas beracun. Dan gas beracun itu juga akan menyebar melalui gas yang disebar dari bungkusan, perlahan-lahan merasuki tubuhmu. Kau akan segera mulai lumpuh. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Yang R, Guru, jangan mendekat. Cepat bawa mereka pergi. Kalau tidak, sebentar lagi tidak ada yang bisa pergi. Mau kabur? Tidak akan bisa. Kalian semua harus mati di sini hari ini. Yuyang. Yuyang. Yuyang? Yuyang. Yuyang, ada bagaimana apa kondisimu? denganmu? yang R baik-baik saja kan? Yuyang. 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 Guru, maafkan aku. Aku bahkan tidak bisa bertahan 10 hari. Aku pergi dulu. Yuyang. 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 Cepat bangun. Bagaimana ini? Kita harus cepat selamatkan dia. Kau seorang dokter. Cepat selamatkan dia. Tapi aku harus tahu dulu racun apa saja yang terkandung di dalamnya. Tapi sekarang kita tidak punya waktu lagi. Sial, racunnya terlalu kuat, dia sudah tidak bernapas. Apa? Apa benar-benar tidak ada cara lain? Caranya ada, tetapi melihat situasinya saat ini, itu sangat berbahaya. Aku bersedia mencoba cara apapun. Kalian tidak bisa menggunakan cara ini, hanya aku yang bisa. Aku bisa menyalurkan seluruh kekuatanku kepada Yuyang, membiarkannya mempertahankan hidupnya, dan memberinya kekuatan yang lebih besar untuk menekan racun. Aku pernah mendengar tentang cara ini, tapi Guqing Shangxian, kau akan kehilangan semua kekuatanmu dan menjadi orang biasa. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan Yang R. Kalian cepat bawa dia ke kamarku, jaga villa ini, jangan biarkan siapapun naik ke atas, jika tidak,
ini pasti akan gagal. Baik, Tadi Xiao Shuang bilang, mereka mengirim tim master. Kita yang hanya beberapa orang akan sulit melawannya. Tenang saja, orang-orangku akan segera tiba. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun masuk ke wilayah ini. aku akan segera telepon ayahku, minta dia mengirimkan semua kekuatan tempur untuk membantu. Ayo kita cepat bawa dia ke kamar kakak Peri saja. Ayo. Guru, Aku tidak apa-apa. Guru, terima kasih. Jangan memaksakan dirimu lagi. Aku tidak bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Apa maksudmu? Kau sudah mentransfer kultivasimu padaku. Tapi itu hanya bisa menyelamatkanmu untuk sementara waktu. Ditambah lagi barusan kau demi kami, mengendalikan kabut racun, memaksakan diri menggerakkan energi sejati. Sekarang kau tidak akan hidup lebih dari 3 hari. 3 hari? Guru, mengapa kau harus menyelamatkanku? Aku tidak akan menyerah pada harapan sekecil apapun. Kau juga? Terima kasih semuanya. Aku sudah baik-baik saja. Yuyang, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Syukurlah kamu tidak apa-apa. Tidak sia-sia kami menghadang pasukan master kerajaan. Yang R tidak baik-baik saja. Dia memaksakan menggerakkan energi sejatinya untuk menyelamatkan semua orang. Usianya sekarang tidak akan lebih dari 3 hari. Dalam 3 hari ini, kita harus menghindari kejaran keluarga Chu, sekaligus mencari yang terakhir, gadis dengan tanda lahir api. Tanda lahir api? Aku punya. Apa? Kamu punya tanda lahir api? Di mana? Coba tunjukkan padaku dulu. Kenapa kamu memukulku? Siapa suruh kamu bersikap tidak sopan padaku? Aku ingin melihat apakah kamu punya tanda lahir api. Bagaimana kalau kamu membohongi kami? Kalau begitu, Katakan sendiri di mana letaknya. memang ada kok. Tidak apa-apa, serahkan pada kakak. Kakak akan bantu memastikannya. Membuktikan keasliannya. Dia memang gadis yang terakhir. Pantas saja dia begitu malu ternyata di tempat itu. Di mana? Kamu akan tahu. Karena sudah begini, kita harus segera membantu Yang R menerobos dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bantu bagaimana? Apa? Sampai mati pun aku tidak mau. Ini bukan terserah padamu lagi. Chu Hantian bisa menyerang kapan saja. Apalagi, lupakan saja soal kau mengkhianatinya. Bahkan jika dia tahu kau adalah salah satu dari 7 gadis, kau pasti akan mati. Saat ini, dengan kekuatan kita siapapun, kita tidak akan bisa melawan Chu Hantian. Satu-satunya harapan adalah membantu Yang R menerobos. Aku beritahu ya, aku tidak melakukannya dengan sukarela. Feng Lin, pantas saja kamu malu mengatakannya. Ternyata tanda lahirmu tersembunyi begitu dalam ya. Dasar berandal. Jika kamu berani memberitahu orang lain, aku akan membunuhmu. Tadi, melihat penampilannya, dia lumayan keren. Bagaimana ini? Jangan-jangan aku mulai menyukainya? Uyang masih sehebat itu ya. Nanti, aku akan membiarkannya bekerja di perusahaanku. Dengan begitu, dia hanya akan menjadi milikku. Tadi itu bukankah aku tidak terlihat seperti seorang guru? Kekuatan spiritualku sudah hilang. Bagaimana aku bisa menjadi gurunya? Sebenarnya, Yang R membuatku menyadari menjadi orang biasa juga menyenangkan. Guru, sekali menjadi guru, selamanya akan mengatakannya seperti ini tidak terlalu tepat. Intinya, Anda akan selalu menjadi guru saya. Yang R,
7 jiwamu baru saja kembali, kamu perlu bermeditasi dengan tenang agar dapat menyatu sepenuhnya. Ingatlah untuk tidak menggunakan energi spiritual, jika tidak, ketidakstabilan 7 jiwamu akan menyebabkan kematian seketika. Saya mengerti, Guru. Apa? Chu Hantian menyerang keluarga Chow kita? Apa? Kakekku juga diserang. Kakekku juga diserang. Sialan. Chu Hantian berdebah itu. Berani-beraninya dia berulah lagi. Pasti Chu Hantian yang melakukannya sendiri. Aku tidak menyangka dia mengancam dengan menculik keluarga. Benar-benar keji dan tak tahu malu. Ini juga alasan kenapa aku memisahkan diri dari kendali keluarga Chu. Tenang saja. Keluarga kalian adalah keluargaku juga. Siapapun yang berani menyentuh mereka, akan kubuat mati dengan cara yang mengerikan. Tidak bisa. Barusan Dewa Kuno King berkata, 7 rohmu baru saja kembali, kau harus beristirahat dengan tenang untuk memulihkan diri. Kami akan kembali duluan untuk mengurusnya. Kau istirahatlah dengan baik. Tidak bisa. Untuk menghadapi Chu Hantian, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melawannya. Aku tidak meremehkan kalian. Maksudku, kalian membantuku mencapai ranah dewa. Aku yang seharusnya pergi untuk membantu kalian. Yuyang, tidak apa-apa. Masih ada Kak Hua. Aku akan membawa orang untuk membantumu sekarang. Kau harus segera menyusul. Sebelum itu, lindungi kedua orang tua itu. Aku ikut pergi. Aku tidak akan membiarkan Chu Hantian berbuat semena-mena. Yang meskipun kau pergi, jika kau bertemu Chu Hantian, memaksa mengaktifkan energi sejati akan menyebabkan 7 rohmu tercerai-berai, dan kau akan langsung mati di tempat. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, setelah kalian sampai di sana, kalian harus berhati-hati. Jangan dulu melawannya. Tunggu sampai aku tiba. Baik. Baik. Menurut kalian, Kak Hua, Tang Fenglin, Chow Nan Hua, apa mereka akan dalam bahaya? Mereka bertiga bisa menjaga diri sendiri tanpa masalah. Lalu, kapan Yuyang bisa selesai memulihkan tenaga? Guru, Bailey, dan juga Xiao Chuqing. Aku hidup kembali. Guru? 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 Halo? 7 perempuan itu sudah berada di tanganku. Aku beri kau waktu 3 menit, datanglah ke keluarga Chu. Jika terlambat 1 menit, aku akan membunuh 1 orang. Jika dalam 10 menit kau belum tiba, takkan ada satu pun yang tersisa. Sisa waktumu kurang dari 1 menit. Sepertinya orang yang kalian sebut Yuyang ini hanyalah penakut. Bagi dia, kalian sama sekali tidak layak ia perjuangkan. Menurutmu bagaimana? Menurutmu? Yang tidak akan membiarkanmu. Dia akan datang. Betul, Yuyang pasti akan datang. Tinggal tunggu saja kematianmu. Sepertinya kalian benar-benar sangat loyal padanya, ya. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberitahu kalian di antara keteguhan kalian ini dan kenyataan yang kejam, mana yang akan datang lebih dulu. Kebetulan, sambil menunggu kalian bisa berunding, sebentar lagi, siapa di antara kalian yang akan kusentuh duluan? Aku ingin lihat di hadapan hidup dan mati, apakah keteguhan dan persatuan kalian masih ada? Tampaknya kalian malu untuk memilih. Kalau begitu, biar aku yang memilih. Orang yang selamat nanti pasti akan berterima kasih pada aku loh. Kamu saja. Aku akan memberitahu mereka akibat mengkhianatiku. Dasar orang rendahan yang keji. Orang sepertimu tidak akan berakhir baik. Hentikan. Rupanya, kau bukan orang yang benar-benar pengecut. Justru kau, mengapa kau tidak tinggal di tempat yang bagus, malah memilih tempat yang sulit ditemukan ini? Julukan si pengecut pantas disandang olehmu. Chu Hantian, sudah kukatakan, selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika kau memang pria sejati, ayo bertarung denganku secara ksatria. Apa gunanya menyulitkan para wanita? Membunuhmu terlalu mudah. Kau telah membunuh orang terpentingku, maka aku akan
membunuh semua orang pentingmu. Jangan sembarangan menuduhku di sini. Siapa yang kubunuh? Siapa orang pentingmu? Xiao Shuang, dia adalah putri kandungku. Apa katamu? Bagaimana mungkin Xiao Shuang adalah putri Chu Hantian? Bukankah dia anak yatim piatu? Sepertinya Tang Fenglin juga tidak tahu tentang ini. Tidak mungkin. Xiao Shuang adalah anak yatim piatu, bagaimana mungkin dia putrimu? Bagaimana kau bisa tahu apa yang ada di pikiranku? Dulu, aku takut dia diserang, jadi aku berbohong kepada publik bahwa dia yatim piatu dan membesarkannya di sisiku. Apa yang kau lakukan di keluarga Long saat itu, akhirnya menjadi karma bagimu sendiri. Tapi meskipun kau sudah merencanakan segalanya, kau tetap tidak bisa mengalahkan takdir. Tapi meskipun kau sudah mengatur segalanya, kau tetap tidak bisa melawan takdir. Tidak pernah terpikirkan bahwa Xiao Shuang pada akhirnya meninggal di tangan keluarga Long. Itu adalah akibat perbuatan putrimu sendiri, dia pantas mendapatkannya. Dia dirasuki oleh pikiran jahat yang sama sepertimu. Kalau bukan karena dia bersikeras menggunakan racun, bagaimana mungkin dia berakhir seperti ini? Kau tidak berhak menilai putriku. Dasar tua bangka, Xiao Shuang memiliki ayah sepertimu. Itulah ketidakberuntungan sejatinya. Kalau bukan karena mengikuti dan hidup dengan orang sepertimu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Kalian boleh bicara apa saja. Hanya pemenang yang berhak menulis tentang keadilan, dan yang kuinginkan hanyalah kemenangan. Selebihnya bagiku tidak penting. Hari ini aku akan membiarkan ketujuh orang ini mati di depan matamu. Lalu kau akan merasakan lagi penderitaan kehilangan orang yang kau cintai. Oh tidak, kau tidak akan merasakan banyak penderitaan kerana aku akan mengirimmu untuk menemani mereka. Kalian semua akan mati. Kalian semua harus mati. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti ini? Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ya. Sekalipun kau berhasil menembus alam dewa abadi, kekuatanmu tetap di bawahku, itu tidak akan mengubah apapun. Siapa bilang? Bukankah aku sudah mengubah keadaan saat ini? Kau akan membayar mahal untuk kesombonganmu. Bayaran apa? Mengandalkan intrik dan muslihatmu itu? Dulu, aku bisa memusnahkan keluarga Long. Hari ini, aku tetap bisa melenyapkan bocah kecil dari keluarga Long ini. Dengarkan apa yang kau katakan sendiri. Apakah itu tidak memalukan? Yang kau sebut kemenangan itu hanyalah hasil dari kecuranganmu saja. Kau benar-benar tidak malu mengatakannya. Aku sampai merasa malu untukmu. Kalau begitu, biarkan kau tahu, aku memusnahkan keluarga Long saat itu. Jelas bukan karena kecurangan. Ayo, keluarkan saja semua trikmu. Aku juga akan membuatmu merasakan kehebatan keluarga Long. Kekuatan dewa seperti penjara. Kekuatan surgawi bagaikan penjara. Tidak mungkin. Ada apa ini? Aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Aku sudah memberitahumu. Kau tidak bisa melukaiku. Kau menyerap kekuatanku? Apakah ini mengejutkan? Apakah ini tidak terduga? Kau tidak akan bisa mengalahkanku? Kagum ya? Mengejutkan, bukan? Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Mulai sekarang, begitu kau menyentuhku, semua kultivasimu akan kugunakan untuk diriku sendiri. Apa yang kau miliki untuk mengalahkanku? Jurus sesat macam apa yang kau latih? Bagaimana bisa ada jurus sekejam ini? Jangan seenaknya melabeli jurus. Jurus tetaplah jurus, tetapi jurus yang berguna, itulah jurus yang bagus. Yang R, hati-hati. Dia terlalu terobsesi mengejar kekuatan sampai pada tingkat kegilaan. Bahkan untuk meningkatkan kekuatannya secara drastis, dia melepaskan iblis hatinya. Dengan begitu, dia bisa bebas tanpa batas dan melepaskan kekuatannya sesuka hati. Iblis hati? Tepat, aku telah melepaskan iblis hatiku. Kekuatanku meningkat pesat, tak tertandingi. Melepaskan iblis hati akan membuat dirimu tidak terkendali, bahkan bisa menyebabkan kesurupan. Lalu kenapa?
Yang kuinginkan adalah menjadi yang terkuat di dunia. Dasar orang gila. Kalau begitu, biar aku yang mengakhirimu. Yang R, jangan terburu-buru. Terburu-buru hanya akan membuatmu kehilangan akal. Dengarkan aku, berikan saja kultivasimu padanya. Aku mengerti maksudmu. Kenapa? Di hadapan kekuatan absolut, kau takut? Ayo, pukul aku dong. Ayo, pukul aku. Memang benar, kekuatanmu menakutkan. Namun, seperti kata pepatah, hal yang sama bisa memberi dan menghancurkan. Ketamakanmu telah membawamu mencapai prestasi ini. Di saat yang sama, sifatmu yang tamak juga akan mendorongmu ke jurang kehancuran. Hari ini, aku akan menghabisi keturunan terakhir keluarga Long di sini. Setelah itu, aku akan membuat ketujuh wanita itu satu persatu menderita sampai mati. Kita lihat saja apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya. Kenapa kamu tidak menghindar? Aku merasa seperti kamu sengaja memberikan kultivasimu padaku. Karena kamu menginginkannya, maka akan kuberikan semuanya padamu. Dengan tubuhmu, kamu tidak akan mampu menahan peningkatan kultivasi yang begitu cepat. Tapi karena kamu memang tamak, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Kalian orang-orang keluarga Long memang semuanya menyebalkan. Yu Yang. Yu Yang. Yu Yang. Yu Yang.